Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak mengeraskan hati saat mendengar suara-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul bacaan renungan kita pagi hari ini, akibat kerasnya hati melawan Allah. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Keluaran 14 ayat 8. Ketika terang dari Allah yang kuat dan meyakinkan datang untuk menyatakan, "Akulah aku yang agung," Firaun terpaksa menyerah. Namun, begitu tekanan itu disingkirkan, ketidakpercayaannya muncul kembali dan menetralkan terang agung yang telah diberikan Allah. Ketika ia menolak bukti mujizat pertama, ia menabur benih ketidakpercayaan yang jika dibiarkan begitu saja menghasilkan panen yang sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, raja tidak mau diyakinkan oleh kuasa Allah apapun. Raja mengeraskan hatinya dan terus melangkah dari satu langkah ke langkah ketidakpercayaan lainnya. Hingga di seluruh wilayah Mesir yang luas, anak sulung yang menjadi kebanggaan setiap rumah tangga telah ditundukkan. Setelah ini, ia bergegas bersama pasukannya mengejar Israel. Ia berusaha membawa kembali umat yang diselamatkan oleh tangan yang maha kuasa. Namun, ia berperang melawan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia manapun, dan bersama pasukannya ia binasa di perairan Laut Teberau. Para penghina hukum Allah melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan Firaun. Mereka mengeraskan hati mereka. Suara Allah ditolak karena teori-teori manusia, karena saran-saran dan hayalan setan. Roh Kudus ditolak dan disingkirkan. Kejahatan para ayah ditimpakan kepada anak-anaknya. Roh Allah menjaga kejahatan di bawah kendali hati nurani. Ketika orang meninggikan diri mereka di atas pengaruh roh, mereka menuai panen kejahatan. Peringatan semakin tidak berkuasa atas mereka. Mereka perlahan-lahan kehilangan rasa takut kepada Allah. Mereka menabur menurut daging, mereka akan menuai kebinasaan. Panen benih yang mereka tabur sendiri sedang matang. Hati mereka yang kedagingan menjadi hati yang keras. Penolakan terhadap kebenaran meneguhkan mereka dalam kejahatan. Semua orang harus cerdas dalam hal agen yang menghancurkan jiwa. Itu bukan karena suatu ketetapan yang telah Allah kirimkan terhadap pria atau wanita. Dia tidak membuat mereka buta secara rohani. Allah memberikan terang dan bukti yang cukup untuk memampukan mereka membedakan kebenaran dari kesalahan. Namun, Dia tidak memaksa mereka untuk menerima kebenaran. Dia membiarkan mereka bebas memilih yang baik atau yang jahat. Jika orang menolak bukti yang cukup untuk menuntun penilaian mereka ke arah yang benar dan memilih yang jahat sekali, mereka akan melakukannya dengan lebih mudah untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya mereka akan lebih bersemangat menarik diri dari Allah dan memilih untuk berdiri di pihak setan. Dan mereka akan terus melakukan hal ini sampai mereka dikukuhkan dalam kejahatan dan mempercayai kebohongan yang mereka anggap sebagai kebenaran. Manuskrip 126 tahun 1901. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Oh tidak, tetapi Firaun itu sendiri. Berikut penjelasannya dalam Tribune Herald tanggal 24 Oktober tahun 1912 paragraf pertama. Kita diberitahu bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Penolakan raja yang berulang-ulang untuk mendengar firman Tuhan memunculkan pesan-pesan yang lebih langsung, lebih mendesak dan lebih kuat. Pada setiap penolakan terang, Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya yang lebih nyata, tetapi keteguhan hati raja meningkat dengan setiap bukti baru tentang kuasa dan keagungan Allah di sorga, sampai anak panah belas kasihan terakhir habis dari tabung panah ilahi. Kemudian, orang itu benar-benar mengeraskan hati karena penolakannya sendiri yang terus-menerus. Masih dalam paragraf yang sama ditambahkan, Firaun menabur keras kepala dan ia menuai hasil yang sama dalam karakternya. Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk meyakinkannya, karena ia terkungkung dalam kekerasan kepalanya dan prasangka, di mana Roh Kudus tidak dapat menemukan jalan masuk ke dalam hatinya. Firaun menyerah pada ketidakpercayaan dan kekerasan hatinya sendiri. Ketidakpercayaan menghasilkan ketidakpercayaan. Ketika Firaun mengeraskan hatinya pada pertunjukan kuasa Allah yang pertama, ia membuat dirinya lebih mampu untuk menolak kuasa Allah untuk kedua kalinya. Inilah yang dimaksudkan Tuhan mengeraskan hati Firaun, yaitu Tuhan menyatakan kuasa-Nya, tetapi Firaun menolaknya. Setiap kali Tuhan menyatakan kuasa-Nya, setiap kali itu juga Firaun menolak untuk percaya. Akhirnya, hati Firaun menjadi keras dan Roh Kudus tidak dapat masuk ke dalam hatinya. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Tribune Herald 20 Juni tahun 1882 paragraf 12. Dengan menolak Roh Allah hari ini, ia mempersiapkan jalan bagi penolakan terang yang kedua, ketika terang itu datang dengan kuasa yang lebih besar, dan dengan demikian ia akan berpindah dari satu tahap ketidakpedulian ke tahap ketidakpedulian lainnya, sampai akhirnya terang itu gagal memberi kesan kepadanya, dan ia tidak lagi menanggapi Roh Allah dalam ukuran apapun. Inilah yang terjadi kepada Firaun, dan ini dapat terjadi kepada kita jika kita tidak mendengarkan suara Allah hari ini. Hati kita akan mengeras dari hari ke hari jika menolak dan menolak hari demi hari, hingga pada akhirnya tidak dapat diubahkan lagi. Sudah keras seperti batu, dan itulah pintu kasihan ditutup secara pribadi. Kita sering melihat bahwa penutupan pintu kasihan berada di depan. Padahal dengan kita menolak suara Roh ke dalam hati kita, hari demi hari, hati kita menjadi keras, dan hal itu sama dengan menutup pintu kasihan bagi diri sendiri. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Tribune Herald tanggal 17 Februari tahun 1891 paragraf 2. Apa yang telah dilakukan Firaun akan dilakukan berulang-ulang oleh manusia hingga penutupan masa percobaan. Allah tidak membinasakan manusia, tetapi ketika seseorang mencekik keyakinan, ketika ia berpaling dari bukti, ia menabur ketidakpercayaan dan akan menuai apa yang telah ia tabur. Seperti halnya dengan Firaun, demikian pula halnya dengan dia. Ketika terang yang lebih terang bersinar atas kebenaran, ia akan menghadapinya dengan perlawanan yang semakin kuat, dan pekerjaan mengeraskan hati akan terus berlanjut dengan setiap penolakan terhadap terang sorga yang semakin meningkat. Inilah yang dimaksudkan dengan menutup pintu kasihan bagi diri sendiri. Allah tidak membinasakan kita, tetapi kita sendiri yang menutup kepada keselamatan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu
oleh menolak terus-menerus pengaruh Roh Kudus dalam hati kita. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 103 paragraf 4. Dia tidak membuat mereka buta secara rohani. Allah memberikan terang dan bukti yang cukup untuk memampukan mereka membedakan kebenaran dari kesalahan. Namun, Dia tidak memaksa mereka untuk menerima kebenaran. Dia membiarkan mereka bebas memilih yang baik atau yang jahat. Jika orang menolak bukti yang cukup untuk menuntun penilaian mereka ke arah yang benar dan memilih yang jahat sekali, mereka akan melakukannya dengan lebih mudah untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, mereka akan lebih bersemangat menarik diri dari Allah dan memilih untuk berdiri di pihak setan. Dan mereka akan terus melakukan hal ini sampai mereka dikukuhkan dalam kejahatan dan mempercayai kebohongan yang mereka anggap sebagai kebenaran. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menasihatkan dalam Driven Herald, tanggal 17 Februari tahun 1891, paragraf 3. Mereka yang mengaku sebagai orang Kristen terus-menerus membutuhkan kuasa di luar diri mereka sendiri. Mereka perlu berdoa dan menempatkan diri mereka di bawah pengawasan Allah. Kalau tidak, mereka akan dikalahkan oleh musuh. Ketika ia menyerahkan dirinya kepada kendali Roh Allah, ia akan diperbaharui, diubah menjadi serupa dengan Kristus. Ia akan menyerahkan kasih sayangnya kepada Allah, ia akan diterangi, dikuatkan, dan disucikan, dan akan menjadi saluran terang bagi dunia. Karenanya pemazmur berkata, "Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami tidak membiasakan diri untuk menolak suara-Mu, ya Bapa, yang Engkau karuniakan melalui anak-Mu. Dengan mendengar suara Yesus, kami mendengar suara-Mu, ya Bapa. Sebab dengan menolak yang pertama, itu memudahkan kami untuk menolak yang berikutnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, mengizinkan Yesus masuk dalam hati kami, berkuasa di sana, bertahta di sana, dan mengendalikan hidup kami, menghasilkan buah-buah atas pekerjaannya. Pada akhirnya, kami menjadi serupa dengan Dia, dan pada waktu Dia datang kedua kali, kami layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.